Mari kita siapkan hati kita. Kita mau muji Tuhan, kita mau nyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak dapat kami balas setiap perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Tidak terhitung berkat-Mu ya Tuhan. Karena begitu besarnya kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berikan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Dengan pujian dan penyembahan kami. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kami berikan syukur kami kepada-Mu ya Allahku, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kembali bersama dengan saya, hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema kriteria orang yang cinta Tuhan. Saya percaya saudara sudah membaca kitab Mazmur 119. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal 119. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Beberapa ayat ini diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Tetapi saya berharap saudara membacanya seluruh pasal 119. Perenungan kita pada hari ini, bacaan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ini adalah Mazmur yang berbeda dari pasal-pasal yang lain dalam kitab Mazmur. Pasal ini adalah tulisan pemazmur yang terpanjang dalam tulisan yang lain dan tampil paling cemerlang dalam seluruh rangkaian tulisan dibandingkan dengan mazmur-mazmur lain. Tulisan dalam pasal ini adalah seruan Daud dalam kesesakan dan kesungguhannya di hadapan Allah. Seruan Daud yang seperti tertera dalam pasal ini dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk memelihara persekutuan yang berkelanjutan dengan Allah, serta dapat menjaga hati tetap memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban persekutuan yang intim dengan Tuhan dengan penuh kesungguhan. Kata-kata Daud dalam Mazmur ini dapat menjadi pemicu gairah untuk terus memiliki kedekatan dengan Tuhan setiap saat dalam kesungguhan hati dan kasih kita kepada Tuhan. Daud menyebutkan 10 kata yang berbeda dalam memberikan pengertian tentang firman Tuhan dan ketetapan-ketetapannya yang harus dipegang oleh setiap orang percaya agar hidupnya menjadi bahagia dan tetap bahagia selamanya. Dari tulisan pemazmur tersebut dapat dipercaya bahwa Daud hidup sungguh-sungguh percaya dan cinta Tuhan dengan hati yang bersyukur dan dengan menyerahkan seluruh kehidupannya dalam rencana dan pimpinan Tuhan yang selalu memberikan kesempatan baginya untuk bertobat. Semua orang ingin hidup bahagia, namun tidak banyak orang yang bersedia untuk melakukan jalan yang benar. Daud berulang-ulang menyatakan bahwa mereka yang melakukan Taurat Tuhan, perintah-perintahnya, titah-titahnya akan hidup bahagia dan diberkati. Mereka akan menjadi orang-orang yang menjalankan kehendak Allah dan menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Apa kriteria orang yang cinta Tuhan? Maka yang pertama, orang yang cinta Tuhan akan menjadikan kehendak Tuhan sebagai pedoman bagi semua perbuatan mereka, serta mampu mengendalikan sikap dan perilaku mereka sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan Tuhan, yaitu menurut Taurat Tuhan. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ketiga. Apa kriteria orang yang cinta Tuhan? Yang kedua adalah orang yang cinta Tuhan adalah mereka yang teguh dan jujur dalam hidup kerohaniannya, serta hidup tanpa celah. Bukan saja mereka hidup dengan menjaga diri dari pencemaran dosa, tetapi juga hidup tetap tulus dalam hati, tidak menipu,
dan memiliki integritas dalam perilakunya. Yang ketiga, orang yang cinta Tuhan adalah mereka yang tetap setia dengan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai umat Allah yang imannya tidak tergoyahkan. Mereka harus meneruskan keyakinan mereka kepada generasi-generasi berikutnya yang akan terus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, orang yang cinta Tuhan adalah mereka yang selalu matanya tertuju kepada Tuhan sebagai tanda mereka menerima kebaikan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Saudara dapat membacanya di dalam ayat yang kedua. Berikutnya yang kelima, orang yang cinta Tuhan adalah mereka yang dengan tulus dan sungguh-sungguh menjauhi semua dosa dan kejahatan. Mereka menyadari bahwa banyak penghalang yang mereka akan temui dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara dapat membacanya di dalam ayat yang ke-9. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Kriteria orang percaya yang cinta Tuhan haruslah berpegang kepada segala ketetapan dan perintah-perintahnya. Ungkapan Daud dalam Mazmur yang panjang ini menjelaskan secara detail dan sistematis bahwa untuk menjadi orang yang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan harus menunjukkan penyerahan hidupnya secara total kepada kehendaknya. Daud memiliki hati yang bersyukur dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Daud melakukan dosa namun dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan mencurahkan berkat-Nya atas orang yang memutuskan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya sebagai standar dan petunjuk hidup, di mana saudara dapat membacanya dalam Kejadian 26 ayat 3 maupun Efesus 3 ayat yang ke-16. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kami kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan bahkan kami belajar untuk menjadi orang benar di hadapan Engkau, sehingga kami boleh menerima berkat dan keselamatan yang daripada-Mu. Kiranya sepanjang hari ini Engkau menuntun dan mengarahkan jalan kami, setiap acara kami sepanjang hari ini Engkau memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.